Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kebaikan, kesehatan, kelancaran, juga keselamatan senantiasa menyertai kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini Bang Ragil akan sedikit mengulik tentang sebuah budaya, suatu hal yang sudah hampir mendarah daging, yang sering kita jumpai di masyarakat. Salah satu bentuk beberapa budaya luar yang sudah banyak digunakan, bahkan banyak yang tidak sadar memakai dan menggunakannya di suatu tempat yang menurut mereka baik-baik saja, namun sebagai pendengar lain itu adalah hal yang tabu, bahkan tidak layak untuk diucapkan. Salah satu contoh gambaran kecil yakni mungkin jika kita menoleh di beberapa fasilitas umum, misalnya kita berjumpa dengan komunitas atau mungkin kerumunan anak-anak mahasiswa atau anak-anak kuliahan, biasanya anak muda-muda yang lagi sedang nongki-nongki santai. Seringkali kita di situ mendengarkan dan menyaksikan sebuah obrolan atau mungkin sebuah perbincangan dari mereka yang sedikit banyak menggunakan kata-kata yang seharusnya itu tidak mereka gunakan. Mungkin nih bahasa-bahasa yang kita orang timuran yang sudah dikenal dengan kalimat dan perbincangan yang arif, santun dan halus sudah terkontaminasi dengan bahasa-bahasa elu, gua, bahkan ada kata-kata yang terkadang menyebut kata-kata hewan, kata-kata kotor. Hal ini bagi mereka hanyalah sebuah obrolan ringan, candaan yang santai. Namun bagi kita orang yang biasanya sudah terbiasa dengan budaya-budaya kearifan lokal, budaya-budaya daerah kita, sangat tabu dan sangat mengiris telinga-telinga kita. Sehingga dalam kesempatan ini Bang Ragil ingin mengulik sebuah tip bagaimana kita tetap menjadi kita dan tidak terkontaminasi bahasa-bahasa daerah lain yang berdatangan dan merapatkan barisan ke daerah kita. Tip yang pertama yakni bersikap teliti dan kritis. Sebagai generasi, kita harusnya bisa bersikap yang lebih kritis dan teliti. Beberapa part atau hal-hal yang mungkin tidak seharusnya kita gunakan, otomatis kita bisa memfilter atau mungkin menyaring dan menjadikan bukan budaya. Bersikap kritis pada suatu hal baru, lebih banyak bertanya. Artinya jika kita tidak mengetahui apa sih maksud dan makna kata bahasa ini, nah ketika kita udah tahu jawabannya dan kita tahu kalau hal itu tidak baik, ya sudah, kita tidak menggunakan hal-hal itu apalagi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Tip yang kedua yakni memperluas ilmu pengetahuan. Sebelum budaya-budaya lain masuk, kita tentunya sedikit banyak bisa mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan norma, budaya, adat istiadat yang dimana ketepatannya itu bisa kita pelajari. Oh, jika kita orang Jawa nih misal, kita nggak perlu menggunakan bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa manca, bahasa-bahasa daerah tetangga. Misal kita orang daerah timur atau mungkin kita keluarga besar yang memang kita dididik dan dibesarkan dengan budaya-budaya Jawa, tiba-tiba kita menggunakan bahasa lu gua itu juga ngiris gitu kan. Tip yang ketiga yakni menyesuaikan dengan norma. Nah, norma yang telah kami bahas tadi, kita orang timur biasanya gimana nih normanya? Ketemu teman itu gimana nih? Ucap salam, jabat tangan, kata-kata yang ringan disapakan, bukan dengan hal-hal yang menggunakan adat istiadat atau mungkin kebudayaan daerah lain. Itu yang lebih penting dan perlu dilestarikan.
Tip yang keempat yakni menanamkan kecintaan akan produk daerah. Mulai dari menu makanan, mulai dari bahasa, mulai dari kebiasaan. Tentunya masing-masing daerah itu memiliki sebuah keunikan masing-masing, yang dimana mereka sudah diwarisi oleh nenek moyang mereka masing-masing. Jika kita menjadi warga yang cinta dengan budaya adat istiadat kita, ya tentunya kita lestarikan budaya itu. Tip yang keempat yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, ini yang dimana ini adalah sebuah pondasi utama bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengontrol diri, bagaimana kita bisa memilih pergaulan, bagaimana kita bisa memilah dan lain sebagainya. Tips selanjutnya yakni bersikap moderat, yakni cara kita menyikapi budaya-budaya asing, budaya-budaya manca, budaya-budaya daerah lain dengan penuh penghormatan. Kita bisa menghormati, kita bisa membuka akses apapun pada adat istiadat orang lain. Namun kita tidak diharuskan, bahkan kita tidak harus mengikuti budaya mereka. Tips selanjutnya yakni mempersiapkan diri dengan baik, artinya bagaimana proteksi diri, bagaimana perlindungan diri, bagaimana kita bisa menjaga diri agar tidak tergerus dengan budaya-budaya asing. Tip yang selanjutnya menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, nilai adat, nilai budaya yang memang menjadi ideologi utama, juga menjadi dasar untuk mutlak kita pertahankan. Tip yang selanjutnya yakni bersikap dengan selektif. Kita boleh bergaul, kita boleh berteman dengan siapapun saja, dengan siapapun kita berteman, dengan siapapun kita berdampingan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa selektif diri dan bisa membentengi diri untuk tidak ikut serta dalam sebuah pergaulan yang mungkin bukan bagian dari adat istiadat atau mungkin budaya kita. Nah, tentunya dengan hal-hal ini kita dapat mengambil hikmah dan bisa kita jadikan sebuah pelajaran bahwasannya kita itu kaya akan budaya yang lebih baik. Tentunya itu yang perlu dilestarikan dan dipertahankan. Mungkin ini yang bisa Bang Ragil sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila mana ada tutur kata atau mungkin sebuah ungkapan yang mungkin menyinggung dalam benak dan perasaan panjenengan semuanya, Bang Ragil mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada hal lain, hanya berharap semoga bisa bermanfaat bagi kita, generasi kita, dan juga orang-orang yang kita sayangi. Bang Ragil pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.